Mari kita masuk dalam doa, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk undangan ibadah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan, kiranya Tuhan saja yang berbicara, dan kiranya Tuhan pakai hamba-Mu, urapi, berikan kuasa daripada Allah, sehingga apa yang diberitakan oleh hamba-Mu yang terbatas ini adalah benar kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan mengubah hidup kami. Tuhan berkati yang mendengarkan, kiranya Tuhan saja yang berbicara, kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami ke dalam kebenaran dan semakin mengenal Allah yang sejati. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan-Mu. Amin. 7 perkataan salib bukanlah perkataan terakhir daripada Tuhan Yesus. Banyak orang menduga, 7 perkataan salib adalah perkataan terakhir karena Yesus sudah mati dan sudah selesai. Semua perkara, semua segala sesuatu sudah selesai. Memang betul di atas kayu salib Tuhan berkata tetelestai, artinya sudah genap, sudah selesai. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 7 perkataan salib bukanlah perkataan terakhir daripada Yesus Kristus. Mengapa? Karena penebus kita bangkit. Karena Kristus bukan hanya mati, tetapi dia bangkit dari antara mati. Dan kebangkitan itu kita rayakan. Dan ketika dia bangkit, dia berkata-kata, bahkan seorang penulis berkata ada 7 juga perkataan setelah kematiannya. Dia bangkit dan dia berbicara kepada murid, suatu penghiburan, kekuatan, dan juga suatu utusan. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal ke-20 sebagai dasar. Bagaimana perkataan atau khotbah dari Kristus yang bangkit, suatu perkataan yang menghibur, menguatkan para murid, sehingga mereka berubah dari takut menjadi suatu kemenangan. Yohanes pasal ke-20, Injil Yohanes pasal ke-20, ayat 19 sampai kepada ayat ke-23, kita akan membaca secara bergantian. Saya 19, Bapak Ibu menyambut kepada ayat 20, demikian seterusnya pada ayat ke-23. LAI memberi judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat ke-20. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah perkataan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ada kata-kata yang dinyatakan di dalam suatu setting ya. Kalau kita lihat di ayat 19 itu ada setting di mana para murid itu ketakutan. Mereka takut itu wajar karena mereka menjadi kambing hitam daripada kegaduhan yang terjadi. Mengapa saya katakan kambing hitam? Karena isu yang beredar adalah mayat Tuhan Yesus tidak ditemukan. Mereka menduga, para orang Yahudi, para pemimpin orang Romawi berkata, ini pasti ulah daripada murid-murid itu. Mereka nggak terima, maka dia mencuri mayat Tuhan Yesus dari kubur itu. Maka apa yang terjadi? Para murid, dia berkumpul dalam satu ruangan, mereka menutup karena ketakutan yang luar biasa. Tetapi disitulah Yesus menampakkan diri. Yesus menyatakan suatu kabar, dan ini adalah perkataan yang indah sekali. Mengapa saya katakan indah sekali? Karena Tuhan Yesus berkata satu perkataan, kata shalom, damai sejahtera, shalom. Shalom terjadi karena Kristus sudah bangkit, dan Kristus yang bangkit itu menyatakan kepada murid-murid yang sedang ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus datang memberitakan kata shalom. Mengapa ini suatu kata yang luar biasa? Mengapa? Karena Yesus datang di tengah-tengah ketakutan daripada murid itu. Dia tidak berkata kepada murid-muridnya suatu kalimat propaganda. Suatu kalimat propaganda, kenapa? Dia bangkit, mungkin dia bisa berkata kepada para murid, mari kita balaskan dendam. Dia sudah menyiksa saya sudah dipermalukan di depan umum, saya sudah disalibkan. Maka kita balaskan kepada Pilatus, hancurkan Herodes, hancurkan pemuka agama. Kita nyatakan kerajaan Yesus dengan cara militer. Yesus bisa lakukan begitu. Dia bisa berkata kepada para murid, mari angkat pedang. Sekarang kita balaskan segala apa yang diperbuat daripada saya. Mari kita lawan. Tetapi Yesus tidak mengatakan demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Atau Yesus tidak berkata kepada para murid dengan perkataan, hei murid, kau sungguh memalukan. Kau takut,
Bukankah sudah kukatakan aku akan bangkit? Mengapa kamu terkunci di sini? Memalukan, kurang ajar. Bahkan ketika mungkin ya kalau Yesus ada di situ ya, dia langsung menatap kepada satu orang bernama Petrus. Dia lihat, kau memalukan. Sudah sangkal aku 3 kali. Kamu gak layak jadi murid. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus berkata kepada para murid yang ketakutan, Shalom, damai sejahtera. Suatu kalimat penghiburan luar biasa. Bukan kalimat propaganda. Bukan kalimat suatu ancaman, suatu hal yang menuduh para murid yang ketakutan. Tetapi suatu damai sejahtera. Allah memberikan damai, menawarkan damai kepada manusia yang takut, yang gagal. Bahkan manusia yang berdosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus mengerti latar belakang. Kata Shalom, Shalom Elohim itu terjadi dalam orang Yahudi pada zaman sekarang. Mereka menyambut ketika orang berdatangan ke dalam suatu rumah orang Yahudi atau di dalam telepon. Mereka berkata Shalom Elohim. Artinya apa? Suatu perkataan, percakapan, memulai percakapan. Dan kata-kata itu kadang-kadang menjadi suatu basa-basi ya. Apalagi kalau kita jadi orang Kristen ya. Shalom teman-teman. Di dalam lingkungan yang namanya kondisi ibadah Kristen atau di dalam pertemuan-pertemuan orang Kristen selalu kuota shalom, shalom. Kalau bisa shalom lebih keras, shalom, langsung semua shalom, shalom. Kalimat itu menjadi hal yang tanpa makna. Mengapa saya katakan demikian? Karena makna sejati yang seharusnya kita renungkan dan kita renungkan lebih dalam adalah Kristus sudah bangkit dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang bukan daripada dunia, yang bukan semu, bukan sesuatu yang sebentar saja, tetapi dari Allah yang memberikan pendamaian dari kepada kita. Kita yang manusia berdosa bisa bersama-sama bersekutu, reconcile dengan Bapa yang suci. Tidak mungkin loh, orang yang suci bisa bersama-sama, atau Allah yang suci, saya katakan Allah yang suci, bersama-sama dengan manusia berdosa. Minggu lalu kita merenungkan firman Tuhan, ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus tidak mungkin terjadi tanpa yang namanya salib, tanpa kebangkitan, tanpa ada shalom daripada Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak mungkin duduk semeja dengan Allah yang suci. Mati kita, mati. Tapi undangan shalom ini memberikan suatu sukacita. Jadi kalimat itu bukan basa-basi, bukan kalimat suatu ajakan karena orang Kristen tidak, tetapi menyatakan kepada Kristus yang menang bangkit. Segala sesuatu sudah selesai di atas kayu salib dan Kristus nyatakan di dalam shalom. Tuhan menjadikan shalom dan Tuhan genapi di dalam upper room ya. Upper room itu kalimat-kalimat terakhir di dalam Yesus Kristus sebelum meninggalkan dunia ini mati. Dia berkata, aku akan memberikan kamu damai sejahtera. Dia berjanji dan dia genapi. Dan shalom itu adalah bagaimana manusia bisa bersama-sama dengan Allah. Suatu sukacita, bahkan shalom itu tidak bisa lepas dengan anugerah. Shalom, anugerah. Karena ini dianugerahkan kepada kita semua. Tapi kita mesti tahu, namanya berdamai. Kita adalah orang yang kalah. Kita kalah. Mengapa saya katakan demikian? Kita adalah orang berdosa yang sudah sepantasnya dihukum dan kita tidak punya andil dalam keselamatan. Suatu kali di dalam yang namanya peperangan dunia kedua antara Jepang dan juga Amerika, kita tahu pemenang dari pemenang itu adalah sekutu. Yang katakan ya Amerika Serikat akhirnya mengalahkan Jepang di dalam pertempuran di dalam lautan ya, battleship, kapal perang ya, kapal perang daripada Amerika melihat kapal perang daripada Jepang. Di tengah kapal perang itu, kapal perang daripada Amerika tuh melihat Jepang sudah kalah. Mereka angkat tangan, mereka menyerah. Maka dia lihat dari jauh, mungkin dari teropong, dia lihat itu sudah menyerah. Maka apa yang terjadi sebagai perang yang fair, maka yang kalah itu harus dibawa, ditawan. Jadi tidak boleh dibunuh. Jadi diambil, orang Jepang itu dibawa masuk ke dalam kapal perang daripada Amerika. Mereka menawarkan damai. Mereka menawarkan kalau misalnya bersama-sama harus ada tawaran damai. Yang menarik Bapak Ibu, yang kalah perang tidak bisa datang ucuk-ucuk kepada Amerika, saya mau menawarkan damai, tolong ya, damaikan saya tidak mau diperbudak, saya tidak, nggak bisa. Kenapa? Yang kalah perang terima nasib. Perundingan damai, bukan perundingan. Sekali lagi saya katakan, perundingan damai bukan perundingan. Karena yang menang itu pasti menentukan syarat, kondisi, term yang harus diterima oleh yang namanya pihak yang kalah. Maka Jepang itu tidak punya suara. Nggak mungkin ya kalau misalnya Amerika melakukan yang namanya suatu perintah atau bisa, karena kamu sudah melakukan kejahatan perang, kamu sudah melakukan peperangan, maka kamu harus bayar denda sekian ratus juta, miliar misalkan, juta dolar atau apa gitu. Jepang nggak bisa menolak, mereka terima nasib. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersama dengan Kristus, karena Kristus kita didamaikan. Syarat yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu besar, hutang dosa itu tidak mungkin kita bayarkan.
Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan cara apa? Oh, karena saya sudah berbuat baik ya, jadi kita nulis term and condition sendiri. Nggak mungkin. Atau karena saya beribadah, ibadahnya juga di Geri Cikarang, maka saya layak bisa berdamai dengan Tuhan. Tidak. Syarat utama, bagaimana kita bisa diperdamaikan, bukan dari kita yang kalah perang, tetapi Kristus yang menjadi pendamai, yang menjadikan suatu bayaran. Sehingga bagaimana kita bisa berdamai, shalom itu terjadi. Karena kita percaya, karena perbuatan Kristus. Karena kita percaya, beriman, bahwa Kristuslah yang bangkit dan yang menang. Dia yang memberikan kita shalom sejati. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu yang kita mesti pelajari. Shalom datang. Kita yang sudah tidak mungkin melakukan yang namanya pendamaian, tetapi Tuhan mendamaikan kita dengan memberikan anak yang tunggal kepada kita, sehingga kita bisa berdamai dengan Allah yang suci. Sekali lagi, kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan yang suci kalau bukan karena ada mediator antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, shalom juga membicarakan bukan hanya berdamai dengan Allah, tetapi menyatakan suatu permusuhan. Loh, kok shalom melakukan permusuhan? Ketika kita berdamai dengan Tuhan, maka saat detik itu juga kita bermusuhan dengan iblis. Saat kita berdamai, maka kita tahu kita tidak bisa berdamai dengan dunia. Kita tidak bisa berdamai lagi dengan dosa-dosa. Kita tidak bisa berdamai lagi dengan apa yang menjadi kejahatan. Maka orang yang sudah mengaku shalom, sudah mendapatkan terima daripada shalom daripada Tuhan, apa konsekuensinya? Apa yang harus diresponi? Dia harus meninggalkan dosa-dosanya. Dia harus berpaling kepada Kristus yang memberikan keselamatan. Maka dia harus berdamai kepada Kristus. Dan saat yang sama dia harus bermusuhan kepada yang namanya dunia. Bersama dengan iblis. Segala-segala yang mendukakan hati daripada Kristus. Itu harus dibuang, ditelantarkan. Mengapa sekali lagi? Kita tidak bisa berdamai dengan semuanya. Persahabatan dengan Mamon, persahabatan dengan yang namanya iblis, persahabatan dengan apapun di luar Kristus. Berarti saat yang sama itu adalah peperangan melawan Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saya mengingatkan Bapak Ibu, di dalam momen kebangkitan, kita minggu yang lalu kita sudah merenungkan. Minggu ini saya mengingatkan kembali, bagaimana hidup kita. Ketika hidup kita berada dalam damai, maka saat yang sama kita harus menanggalkan segala dosa. Tinggalkan segala dosa dan lihatlah kepada Kristus. Dalam perkataan Yesus yang pertama, ada 4 perkataan tadi. Perkataan pertama adalah mengenai shalom. Dia bangkit memberikan shalom, damai sejahtera. Yang kedua, ketika dia hadir, dia juga memberikan namanya sukacita. Jadi tadi shalom, kedua adalah sukacita. Ayat ke-20, saya bacakan bagi kita semua sekali lagi. Ayat ke-20. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lihat ya, ketika Kristus hadir, menampakkan diri. Mereka yang takut, tetapi apa yang terjadi? Mereka berubah dari takut menjadi sukacita. Joyful, sukacita. Lihat, sukacita. Kenapa? Karena di dalam mereka melihat Yesus yang benar-benar mati dan bangkit. Ini bukan kembaran Yesus loh. Ngerti ya? Bukan, ini ada double stunt ya, double pemain gitu, pemain ganda itu mukanya mirip Yesus gitu, kayak bule gitu kan, keren gitu ya. Terus tiba-tiba muncul, saya muncul, tapi ini orang yang berbeda. Enggak, Yesus itu mengingat para murid, ada memori. Maka di dalam konsep kebangkitan, kita tahu ada namanya diskontinuitas. Apa diskontinuitas? Diskontinuitas artinya apa? Yesus memiliki tubuh yang bisa menembus tembok. Berarti ada perbedaan kualitatif. Saya tidak bisa menjelaskan karena memang di Alkitab tidak menjelaskan dengan detail bagaimana perbedaan antara tubuh yang sebelumnya dengan tubuh kebangkitan. Kita percaya tubuh yang perfect, tubuh yang tidak mungkin mengalami kesakitan lagi, tubuh yang penuh dengan sukacita. Tapi perfect versi Allah adalah ada luka ya. Saya sudah katakan dalam minggu lalu. Ada discontinue, kita tidak lagi mengalami sakit, penyakit. Kenapa? Karena tubuh itu adalah tubuh yang sudah dalam efek dosa. Tapi setelah kebangkitan, maka Kristus tidak mengalami demikian. Kita pun di dalam Kristus juga mendapatkan demikian. Tapi ada aspek kontinuitas. Jadi ada discontinue dan continue. Kontinuitas adalah memori. Masih tetap ada. Kristus masih mengenal murid-muridnya. Yesus bahkan menunjukkan tanda paku, lambung, untuk menandakan, aku lu orang yang sama yang disalibkan. Aku lu yang memberikan diriku kepada domba-dombanya. Dia adalah orang yang sama, maka ada kontinuitas. Ini bukan orang asing, tetapi orang yang sama yang menebus umat manusia. Tanda paku menyatakan Yesus sudah mati, tapi dia sudah menang. Dan dia memberikan fakta bahwa dia adalah orang yang sama yang memberikan sukacita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa ya? Ketika murid datang
takut. Terus ketika lihat tanda paku dan tanda lambung, sukacita. Aneh ya. Kan itu tuh hancur, babak belur. Kenapa sukacita? Karena maut sudah dikalahkan. Yesaya 53 ya, itu the suffering servant ya. Yesaya 53 itu menciptakan oleh karena bilur-bilurnya. Itu kan bilur-bilur itu luka-lukanya. Karena luka, salib, tanda paku dan tanda lambung ditusuk, penderitaan, maka kita dipulihkan. Oleh karena bilur-bilurnya maka kita sembuh. Bukan healing ya, maksudnya dalam arti kesembuhan ilahi. Tidak, saya nggak mengatakan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah sukacita karena maut sudah dikalahkan. Kristus sudah menang. Ini yang terjadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mesti tahu ada bidat yang harus kita tolak. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia benar-benar memakai tubuh. Ada tubuh jasmani. Dia benar-benar merasakan kesakitan. Yesus benar-benar mengalami penderitaan. Jadi dia bukan seolah-olah itu doketisme. Doketisme itu adalah konsep bagaimana Tuhan itu seolah-olah seperti manusia, seperti gambaran manusia, tapi sebenarnya bukan manusia. Itu kita tolak. Benar, Yesus mengalami yang namanya tanda yang bisa dibuktikan. Bahkan di surga nanti tanda itu dipertahankan demi kita. Dan apa konsekuensi? Lihat ya, Yesus berani menunjukkan demikian. Yesus menunjukkan, itu mau mengatakan dia siap diuji. Hanya agama Kristen, agama kekristenan, 2000 tahun yang membiarkan Alkitab, fakta kebangkitan, kematian dan kebangkitan itu diuji oleh semua orang. Dan selama 2000 tahun, konsisten, kebenaran ini benar-benar terjadi. Ini suatu kebanggaan, suatu sukacita. Karena ini ada bukan peristiwa hoax, bukan berdiri dari berita palsu, tetapi berita yang benar, dan kita bersukacita. Sukacita yang sangat indah sekali yang terjadi. Ini bukan omong kosong doang, omdo, cuma settingan, tidak. Tetapi benar sekali bahwa tanda paku itu menjadi suatu bukti, dan silakan uji agama-agama lain. Orang-orang yang ateis silakan uji. Dan memang terbukti, buku-buku, literatur membuktikan demikian Yesus mati dan bangkit. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tinggal ya, saya bukan tinggal, maksudnya dalam arti saya ada di dalam S1 itu di perkuliahan di teknik ya. Teknik itu senioritas itu terjadi ya, suatu kali ketika main basket kan ada kelas meeting ya, bukan kelas meeting, angkatan meeting ya, atau apa ya, saya nggak ngerti, pokoknya ada friendly match ya, antara angkatan saya dengan tentunya angkatan senior ya. Angkatan senior biasa tuh suka setting-settingan. Kalau ini enggak lah. Kenapa? Saya badannya besar, teman saya juga besar, ya pasti harus menang dong. Walaupun senior, tapi namanya pertandingan basket pasti menang, harus menang. Maka terjadilah pertandingan basket, ya singkat cerita angkatan saya menang. Biasa tuh susah diterima ya. Senior akhirnya bikinlah suatu kegaduhan. Jadi terjadi kegaduhan. Jadi ada supporter atau siapa gitu, mulai kan biasa kan kalau teknik kan yang para perempuan juga disuruh supporter kan. Tapi dia gangguin, rusuh. Bukan rusuh lah. Setelah dia rusuh, berantem tuh. Jadi angkatan saya sama angkatan senior tuh berantem. Jadi ada satu ketua angkatan tuh. Pokoknya ketua lah, itu paling besar, paling kuat, paling gede lah. Dia marah. Karena apa yang terjadi? Karena pacarnya tuh diganggu, kena kesenggol atau apa, sehingga ribut. Tapi yang terjadi nih, jadi ini saya di TKP ya, lihat itu. Ternyata ketika itu dia marah mau pengen pukul seniornya. Wah, tapi yang terjadi adalah teman-temannya itu pegangin dia. Jadi dia maju, teriak-teriak, wah lepaskan. Dia marah-marah. Ternyata senior satunya lagi juga sama. Dia juga nggak terima dihina-hina sama junior. Dia maju, tapi teman-teman seangkatan dia, berarti senior saya, itu juga pegangin dia. Dia lepaskan. Saya bilang ini settingan ya. Kalau dilepasin beneran nggak mungkin gebuk-gebukan. Nggak ada yang berani. Jadi kenapa saya katakan? Ternyata setelah itu dilepas, pun nggak apa-apa. Dia cuma ngomong doang. Ayo sini kita berkelahi. Jangan pegang saya. Kan nggak jadi. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Kristus. Satu-satunya agama. Ujilah. Silakan uji. Tanda salib, tanda paku. Silakan uji. Dan benar, ini adalah kebenaran. Kebangkitan Kristus menjadi suatu pengharapan bagi kita. Si iman kita tidak sia-sia. Maka syukur bagi Tuhan ya. Kita katakan shalom. Sukacita tuh ada. Shalom benar-benar ada. Karena Kristus tuh tidak ngomong doang. Dia membiarkan dunia menguji. Dan dunia tidak bisa membantah yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus. Salah satu kebangkitan itu sulit dikalahkan adalah, salah satunya adalah para murid itu dalam waktu yang singkat
berubah jadi orang takut menjadi orang yang berani. Itu nggak mungkin. Dia ketakutan, tetapi saat melihat penampakan Tuhan Yesus yang bangkit, para murid itu bahkan berdiri di hadapan Mahkamah Agung yang pernah menyalibkan gurunya. Bahkan dia marah sama orang-orang Yahudi. Yesus orang Nazaret yang engkau salibkan, aku berkata menyembuhkan orang ini. Lihat ya, gila, bagaimana mungkin orang yang ketakutan dalam waktu beberapa setahun kurang, bukan berapa bulan, bisa berdiri memberitakan Kristus yang tersalib. Kalau bukan itu fakta yang terjadi. Salah satu bukti bahwa Yesus itu bangkit adalah demikian. Satu buktinya lagi adalah Paulus. Paulus juga berubah. Saudara tiri Yesus yaitu Yakobus yang menuliskan surat Yakobus juga berubah. Dia mencemooh, nggak mungkin lah Nazaret, saya tahu. Tapi dia berubah menjadi salah satu soko guru di dalam gereja. Perubahan terjadi. Gimana orang bisa berubah? Itu karena benar-benar fakta kebangkitan itu benar-benar terjadi. Terjadi. Maka respon ketika fakta itu benar terjadi, diuji. Respon daripada murid adalah bersukacita. Maka Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu juga harus masuk dalam sukacita. Sukacita bukan karena sukacita karena kita dapat uang banyak. Tidak. Sukacita karena kita sudah dimiliki Kristus. Karena Kristus itu hidup, Shalom itu sudah terbukti. Shalom itu dari Allah dan dia sudah mengalahkan maut. Suatu sukacita yang sangat indah sekali. Tuhan datang menyatakan yang namanya sukacita yang luar biasa. Dan sukacita itu, mereka kan sukacita gara-gara lihat tanda salib. Kan kalau orang lihat orang kecelakaan ya, ada kan sedih ya, benar ya. Kan kecelakaan ada tanda luka kan sedih. Tapi kenapa sukacita? Karena kita mesti lihat ya, kekristenan itu tidak bisa lepas dari penderitaan. Hanya kekristenan yang bisa menderita tapi bersukacita. Kenapa? Karena Kristus demikian. Kalau baca ya di dalam namanya Wahyu 5 ya, Wahyu 5 kan itu Rasul Yohanes di masa tuanya di Pulau Patmos, dia itu kan diangkat Tuhan melihat bagaimana kejadian dari perspektif surgawi. Maka dia angkat Tuhan, dia lihat ada orang-orang tua-tua ya pakai bajuan putih, orang-orang suci di sana. Apa yang terjadi? Ada gulungan kitab yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Semua orang bersedih, suara nyaring, satu tangisan yang luar biasa. Siapa yang bisa membuka gulungan kitab ini? Siapa yang bisa buka ini? Siapa? Tapi di dalam penglihatan Rasul Yohanes, dia melihat ada singa dari Yehuda. Dan ketika dilihat lagi, bukan singa. Loh, kok aneh ya? Pasti dilihat, di zoom, dilihat lagi apa? Domba yang tersembelih. Lucu ya. Kok yang buka itu adalah domba yang tersembelih. Dan itulah menyatukan Kristus yang sudah tersalib. Dia yang tersembelih. Maka dia yang berhak membuka gulungan kitab itu. Dan sukacita itu meluap-luap. Karena siapa yang bisa buka selain daripada Kristus. Dan itu sukacita. Kita bisa bersukacita karena lihat Kristus yang tersalib. Karena lihat domba yang tersalib membuka suatu gulungan kitab itu. Dia yang berkuasa. Demikianlah sukacita. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penderitaan memang sering terjadi dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, penderitaan itu tidak selama-lamanya. Kristus mati, betul. Tetapi dia bangkit dan tidak mengalami kematian. Yesus Kristus adalah yang sulung daripada yang semuanya. Lazarus itu bangkit. Banyak cita-cita Alkitab, zaman Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa ada yang mati dan bangkit. Tuhan bangkitkan, Lazarus juga demikian 4 hari, Tuhan bangkitkan. Tapi kenapa Yesus dikatakan yang sulung dari antara orang mati? Dia yang bangkit, yang sulung. Karena Kristus. Dia mati, bangkit, dan tidak mengalami kematian. Dia bangkit, dan tidak lagi mengalami kematian. Maut sudah tidak berkuasa, maka dia yang sulung. Lazarus mati. Dia bangkit dari antara orang mati, tetapi dia suatu saat akan mati kembali. Maka Kristus menjadi satu bukti sukacita kita yang di dalam Kristus. Walaupun mengalami kematian, dan pasti kita mengalami kematian, tetapi kematian itu tidak memberikan kita yang namanya duka cita yang lebih lama. Kenapa? Karena kita tahu endingnya akan ada kebangkitan, dan kita tidak akan mengalami yang namanya kematian kembali. Sukacita ya, sukacita yang luar biasa. Pendeta Dr. Stephen Tong berkata ya, di dalam suatu quote ya, orang yang tidak percaya ya, orang yang bebal, orang berdosa itu lahir 1 kali, mati 2 kali. Lahir secara fisik, dia lahir secara fisik seperti layaknya manusia. Dia mengalami kematian jasmani. Tapi di akhir hidupnya dia mengalami mati atau binasa. Mati 2 kali. Lahir sekali, mati 2 kali. Tapi pendeta Dr. Stephen juga berkata, orang yang di dalam Kristus itu lahir 2 kali.
mati hanya sekali. Apa? Kita lahir secara fisik, tapi kita ada kelahiran berikutnya. Kelahiran apa? Kelahiran karena pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan, yang membuat kita mati menjadi hidup secara spiritual. Dan saat itu kita tidak mengalami kematian yang namanya binasa. Kita memang mengalami mati secara jasmani karena itu adalah upah daripada yang namanya keberdosaan manusia. Tuhan harus memakai kematian itu karena Yesus Kristus juga mengalami kematian. Tetapi kematian itu tidak menjadikan duka cita yang selama-lamanya. Tetapi itu menjadi jalan masuk kepada sukacita yang selama-lamanya. Suatu sukacita ya. Kita di dalam Kristus mengalahkan maut karena kita ada di dalam Kristus itu sendiri. Sukacita yang luar biasa. Mungkin di dalam sukacita yang Tuhan ajarkan atau Tuhan jelaskan ya. Salah satunya adalah di dalam Yohanes pasal 11 ya. Itu ada gambaran seperti orang yang bersalin ya. Seorang yang perempuan yang bersalin. Kita baca saja ya di Yohanes 16. Yohanes pasal ke-16 ayat 20 sampai 22 ya. Saya baca ayat 20, Bapak Ibu 21, 22 kita akan baca secara bersama-sama. Yohanes 16 ayat 20 sampai 22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ayat 21 Bapak Ibu. Ayat 22 bersama-sama, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Lihat, ada gambaran seperti itu ya. Perempuan, seorang ibu, mau melahirkan tuh berat sekali ya. Ya kalau lahir normal ya berat ya, kalau sesar beda lagi ya. Berat. Duka cita terjadi, tetapi ada sukacita karena ada kehidupan lahir. Itu gambaran sukacita, gambaran Injil. Gambaran kita, oh ya sedih. Para murid sedih, ketakutan, duka cita. Tapi itu tidak berlangsung lama. Saya rasa, saya mengingatkan Bapak Ibu, memang kalau Bapak Ibu dalam keadaan duka cita, pandanglah pada Kristus. Karena duka cita mungkin hanya sementara. Pandanglah pada Kristus. Karena nanti ada sukacita yang jauh melampaui yang tidak kita mengerti datang. Selanjutnya ada dalam poin ketiga. Selain ada shalom, Yesus berkata ada shalom. Dan perkataan shalom itu membawa kepada poin kedua, ada suatu joyful, ada sukacita. Yang ketiga adalah setelah itu Yesus berkata kepada pengutusan. Ada misi yang Tuhan berikan kepada para murid. Ayat 21 sampai 22 saya bacakan bagi kita semua dalam Yohanes pasal ke-20. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu, ayat 21, 22, mengatakan orang yang di dalam Kristus yang sudah mendapatkan shalom, sudah mendapatkan sukacita dari surgawi, maka dia diutus untuk masuk ke dalam dunia yang berdosa, memberitakan damai, memberitakan yang namanya sukacita. Tuhan berikan pengutusan terjadi, pengutusan para murid itu sama seperti Bapa mengutus anak, demikianlah anak juga mengutus para murid. Jadi ada keberlangsungan misi kerajaan Allah, memberitakan pengabaran kebenaran firman Tuhan, kabar baik, jadi duta perdamaian, menjadi duta shalom, duta sukacita di tengah-tengah dunia yang berduka cita, menyatakan suatu pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak ada pengharapan. Maka kita para murid, 10 murid ya dalam hal ini ya. Tentu dalam konteks lebih besar, semua murid yang sudah percaya 10 murid. Kenapa? Karena Thomas tuh nggak ada. Jadi Bapak Ibu bisa baca berikutnya, Thomas tuh nggak ada. Satu murid sudah mati, yaitu Yudas yang nanti akan digantikan dalam Kisah Para Rasul. 10 murid atau para murid lah, kita katakan secara lebih luas kita semua, itu diutus untuk masuk ke dalam dunia, untuk memberikan yang namanya kabar sukacita. Dan apa yang menjadi respon? Ketika shalom dikatakan, demikian seperti Bapa mengutus aku. Satu teologi di dalam Injil Yohanes adalah, Bapa dan juga anak itu satu. Satu di dalam perkataan, satu di dalam perbuatan. Sekali lagi ya, seringkali Bapa dan aku satu. Yesus berkata demikian dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes punya ciri khas, ada kesatuan di dalam perkataan Bapa
dalam perkataan Yesus. Jadi apa yang dikatakan Yesus juga adalah perkataan Bapa, kesatuan. Dan juga ada kata kesatuan berikut, ada pekerjaan. Kalau kamu nggak percaya pekerjaan Bapa, lihatlah pekerjaanku, karena aku mengerjakan pekerjaan Bapa. Artinya ada kesamaan. Maka apa yang terjadi? Untuk bisa mengenal Bapa harus mengenal dari anak. Mengenal perkataan Bapa dari perkataan anak. Mengenal pekerjaan Bapa dari pekerjaan anak. Maka seperti itu. Maka kalau misalkan Yesus mengutus, implikasinya, kalau Yesus mengutus Yesus mengutus kita, berarti mengutus para murid ya, kita semua. Maka konsekuensinya adalah kita juga harus mengenal pekerjaan Yesus, mengenal siapa pribadi Yesus, mengenal apa yang menjadi keinginan hati pada Yesus Kristus sendiri. Itu adalah undangan. Saya tidak mengatakan kita menjadi deity ya, jadi Allah, tidak. Tetapi mengatakan bahwa orang yang sudah diutus harus juga mengenal siapa yang mengutus dia. Sebagai contoh ya, Bapak Ibu mungkin mayoritas pekerja, atau mungkin Bapak Ibu pernah melihat perwakilan atau pernah mewakili dalam suatu pertandingan atau event, atau mungkin dalam perusahaan mewakili ke suatu negara atau mewakili dalam suatu perusahaan lain. Pasti yang namanya duta atau perwakilan itu harus behave, harus melakukan sesuatu yang merepresentatifkan daripada yang direpresentatifkan. Sekali lagi ya. Jadi kalau misalkan ada duta besar Indonesia untuk Malaysia sebagai contoh, maka duta besar Indonesia bagi Malaysia harus tindakannya sesuai dengan pemerintahan Indonesia. Itu sudah sewajarnya. Karena dia duta daripada suatu negara. Begitu saya kerucutkan, kalau misalkan Bapak Ibu jadi utusan suatu perusahaan atau apapun itulah, maka utusan itu harus merepresentatifkan siapa yang mengutus. Itu harus begitu logikanya. Maka menarik kalau misalkan kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang diutus datang ke dalam suatu gereja, suatu tempat event itu, terus dia diberi kesempatan kata sambutan. Terus di kata sambutannya dia berkata, kan dikasih kesempatan, mari kita sambut Bapak A, maju ke depan, mari kita berikan waktu kepada dia, kita berikan applause, mari kita dengarkan apa yang menjadi perkataan dia. Terus orang itu Bapak A tuh naik ke atas mimbar, berkata-kata, dan ketika dia berkata gini, pagi, ya, saya sih tidak tahu apa yang harus dikatakan. Saya sih tidak tahu ya kenapa saya bisa berdiri. Cuma karena saya sudah berdiri, maka saya harus berkata-kata. Harap maklumi saya ya, karena saya juga tidak tahu siapa yang mengutus saya juga tidak kenal. Bapak Ibu juga bilang, ini apa sih? Ini siapa sih? Ini apaan sih? Kita tuh mau entusias kok, dia mau ngomongnya kayak nggak jelas tuh. Kayak asalnya di mana, siapa yang ngutus, nggak ada otoritas. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di dalam berkhotbah, di dalam Bapak Ibu yang Tuhan panggil, yang Tuhan talenta sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemimpin KTB, ataupun pengkhotbah awam di dalam KKR regional, kita mewakili Allah. Kita adalah duta Allah. Maka kita nggak bisa sembarangan berkata, aku memberitakan firman tapi nggak ada persiapan, memberitakan firman tapi nggak pernah belajar firman Tuhan. Nggak mungkin. Karena seorang duta harus mengenal siapa penebusnya, siapa yang menciptakan, bagaimana kita semua juga adalah orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Kita adalah berdosa, tetapi kita mendapatkan namanya anugerah. Itu harus jelas sekali. Maka Yesus Kristus mengutus mereka. Mengapa? Dasarnya mengutus para murid, mengutus kita. Karena dasarnya sama seperti Bapa mengutus anak. Sama seperti anak juga mengenal Bapa, tahu siapa Bapa, dan pekerjaan daripada anak adalah pekerjaan daripada Bapa. Demikian karena ada kesatuan. Maka demikian konsekuensi logis gereja, kita semua yang mengaku percaya juga demikian. Gereja harus belajar kebenaran firman Tuhan. Bersyukur sama Tuhan ya. Gereja GRI Cikarang itu banyak PA. Dari yang kecil sekolah minggu tuh ada. Lanjut lagi remaja, silakan remaja. Lanjut lagi pemuda ada, umum. Lansia perempuan dan lansia ya, kalau para pria nanti lah ya, terlalu banyak itu ada kesempatan belajar firman Tuhan. Kenapa? Untuk memperlengkapi kita. Jangan sampai ketika suatu kali kita lagi pergi jalan-jalan, ada mall baru buka jalan-jalan, terus tiba-tiba ada yang bagi brosur, Pak percaya saksi Yehova ya, percaya namanya Yesus yang ini, oh iya ya mirip juga ya sama kita ya, wah kita kacau loh. Kacau, kenapa? Kita harus siap mempertanggungjawabkan iman. Kita harus kenal siapa Allah kita. Kalau dia sudah memperdamaikan kita, sudah memberikan sukacita, maka kita harus siap untuk memberitakan misi kerajaan surga. Para murid juga demikian. Para murid juga harus mengenal siapa yang mengutus. Maka bagaimana Tuhan memperlengkapi? Tuhan itu baik. Dia perlengkapi dengan memberikan Roh Kudus. Dia berikan Roh Kudus
Maka di dalam ayat selanjutnya, di ayat 23, 22, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Pekerjaan misi tidak bisa lepas dari pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan roh kebenaran, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, supaya kita bisa berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu adalah bagian di dalam juga kita melakukan pengabaran misi. Gereja itu harus memberitakan Yesus yang tersalib, Yesus yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Lihat ya, tadi ada hubungannya. Yesus, ada tanda paku, ada tanda luka di lambung, terus langsung ada pengutusan. Maka firman Tuhan atau pengabaran misi tidak bisa lepas daripada yang namanya Yesus yang tersalib, yang mati dan salib. Tapi saya mau membawa ke dalam perspektif lain, yang lain. Kenapa saya perspektif lain? Bukan berarti saya menolak pengabaran Injil yang menciptakan yang namanya Yesus yang mati dan bangkit. Tapi saya mau membuka wawasan Bapak Ibu supaya melihat pengabaran Injil nggak cuma tok untuk membicarakan Yesus yang mati dan bangkit. Memang itu sentral, saya tidak menolak sentralitas itu. Tetapi Injil itu juga menceritakan narasi Yesus dari yang namanya masa kecil atau Yesus kelahiran Yesus sampai kepada kematian, kebangkitan dan naik ke surga. Injil itu cerita dari awal. Maka berita Injil juga menceritakan belas kasihan Tuhan. Kita juga belajar yang namanya Tuhan memberikan belas kasihan kepada seorang perempuan yang dikatakan itu orang mengumpuli dia. Kalau kamu berdosa, yang tidak berdosa lempar batu. Tapi Yesus tidak lempar batu, malah main tanah ya. Ada belas kasihan. Dan saya percaya gereja juga memang harus memberitakan Yesus yang tersalib. Tapi kita juga diminta untuk secara lebih luas ya, kita juga harus melakukan yang namanya diakonia. Kita juga harus datang memberi kekuatan bagi orang-orang yang berduka. Ada janda-janda yang karena dia ditinggalkan suami tidak bisa bekerja, maka gereja hadir di dalam pelayanan diakonia ataupun di dalam pelayanan-pelayanan yang lainnya dalam memberikan ini. Saya tidak berkata saya pro dengan social gospel ya. Jadi social gospel itu lebih eksesnya ya. Ekstrimnya itu adalah cuma bagi-bagi sembako tanpa memberitakan Injil. Enggak. Ada waktu di mana gereja pun boleh membagikan yang namanya takjil ya. Kemarin bagi takjil. Kan bukan anti ya. Bagi takjil berarti wah kita enggak. Kita tetap memberikan bagian sebagai umat beragama, seperti Bapa juga memberikan hujan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan juga memberikan matahari kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita juga dipanggil juga demikian. Maka pengabaran Injil harus juga lihat secara konteks lebih besar, juga tetap ada sentralitas salib. Itu saya perkatakan demikian. Dan pembawa itu daripada ini adalah pekerjaan Roh Kudus tuh ya. Balik lagi ya ke dalam pekerjaan Roh Kudus yang mengabarkan misi ya. Pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan yang namanya mengubah setiap daripada kita. Kehadiran Roh Kudus itu juga memberikan suatu pertanda ya. Pertanda apa? Dua tanda ya sebenarnya. Dua hal yang dipelajari, signifikansi daripada hembusan Roh Kudus. Sebenarnya ini adalah New Age ya. New Age bukan New Age movement, tapi ini adalah era baru. Berarti Tuhan memberikan kesempatan para gereja, murid-murid memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan Mesias yang sudah datang dan bangkit. Ini diberikan kepada para murid. Jadi ini mau menceritakan bahwa, mau menceritakan bahwa ini adalah masa di mana Tuhan memberkakan pintu pengabaran Injil seluas-luasnya kepada kita yang sudah diurapi oleh pekerjaan Tuhan. Jadi ini ada New Age ya, tema ini ya, tema. Jadi tema yang lanjut. Ini bukan berarti ganti tugas juga gini. Ini bukan gini, saya tidak mengarahkan misalkan ya, biasanya ini kan kita mau transisi presiden. Pemerintahan transisi. Biasanya ya, yang diamati itu kalau Menteri Pendidikan ganti, kurikulum ganti. Tahu lah ya, kalau saya berada dalam itu, ada kurikulum ini, berubah-ubah terus, tapi isinya mirip-mirip sih, nggak ada beda jauh ya. Tapi itu kayak ada baju yang berubah atau apa berubah. Karena saya ganti pemimpin, maka berubah semua. Dalam konsep yang di dalam Alkitab, walaupun ganti era, tapi bukan berarti sistemnya berubah semua. Roh Kudus juga menceritakan Yesus. Roh Kudus juga pekerjaannya adalah melanjutkan, ada kontinuitas dari pekerjaan misi, yaitu Yesus yang mati dan bangkit. Sekali lagi ya, dalam hal ini. Jadi ada kontinuitas, bukan ganti baju, ganti misi, ganti visi-misi. Enggak. Ini adalah Allah Tritunggal yang bekerja dalam pengabaran misi ya, pengabaran Injil ya. Seperti itu. Saya rasa begitu. Dan New Age, itu tadi saya ngomong New Age ya, era baru bukan berarti yang lama tuh ganti baju seperti pemerintahan baru berganti, kalau transisi itu begitu. Tetapi juga menceritakan satu hal yang perlu kita pelajari. Motif daripada
Yohanes menuliskan ini adalah Roh Kudus ya. Itu juga menceritakan bagaimana ada new creation. Kita adalah ciptaan baru. Kalau ada, ini teks yang sulit sebenarnya. Kenapa teks yang sulit? Kan Yesus datang, ketika datang, dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid, terus Yesus malah memberikan Roh Kudus. Padahal kita tahu Pentakosta itu ada setelah kenaikan, betul ya? Kok Roh Kudus kok bisa diberikan oleh Yesus Kristus, padahal di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu mereka berkumpul Pentakosta kan, Pentakosta. Jadi mana duluan nih? Nah ini sering kali dipakai juga sebagai dasar gereja lain. Oh berarti kalau gitu ada orang yang punya kuasa untuk berikan Roh Kudus. Nah kita tolak ya, dalam gereja Reform itu kita tolak. Kita percaya bahwa Pentakosta hanya terjadi sekali, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2. Mengapa kok Yesus bisa berikan Roh Kudus, menghembuskan Roh Kudus? Sebenarnya motif daripada penulisan daripada Yohanes adalah motif new creation yang saya katakan. Menghembuskan itu muncul juga dalam Kejadian pasal kedua ayat 7. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan nostril ya, nostril itu hidung ya, memberikan hembus, jadi dia hidup. Tema yang sama juga demikian, para murid yang mati secara spiritual diberikan kehidupan, new creation terjadi. Contoh new creation lagi adalah di dalam Yeskiel 37. Bapak Ibu kita lihat saja sebagai dasar juga, supaya kita juga mengenal. Yeskiel pasal 37 ayat 9. Yeskiel 37 ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita semua, Yeskiel 37, ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Lihat ya, nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, ini mengacu kepada Yeskiel. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Para penafsir setuju bahwa itu mengacu kepada yang namanya kebangkitan atau new creation. Nafas hidup itu diberikan kepada orang-orang yang sudah mati tapi akhirnya bisa bangkit lagi. Nah, ini motif yang sama juga terjadi di dalam yang namanya Yohanes pasal ke-20. Di dalam Kristus maka ada yang namanya ciptaan baru, dan ciptaan baru itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang membuat manusia yang mati menjadi hidup. Jadi ini tidak membicarakan ini ada dua peristiwa Pentakosta yang berbeda, tidak. Dan argumen berikutnya adalah menceritakan juga Yohanes tuh seringkali menuliskan tuh dalam konsep, ini kan dia Injilnya terakhir yang dituliskan ya. Jadi Matius, Markus, Lukas sudah beredar, baru berapa tahun kemudian, bahkan sampai penghujung abad pertama, itu Injil Yohanes itu dituliskan. Besar kemungkinan, bukan besar, pasti, Yohanes itu sudah membaca Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dia tidak perlu lagi menuliskan apa yang sama lagi dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Makanya itu Injil sinoptik ada kesamaan. Jadi itu memang Yohanes itu berbeda sendiri, berdiri sendiri. Dan di dalam penulisan Injil Yohanes itu ada kadang-kadang ada pola yang terjadi. Dia berbicara kepada orang yang sudah Kristen, yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka ketika dia menuliskan kepada orang yang sudah mendapatkan Roh Kudus, sudah mendapatkan yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Contoh lainnya. Ketika Yesus berkata, makanlah tubuhku. Ini dalam Yohanes pasal 8, saya lupa 8 pas 8 kayaknya. Itu Yesus tuh suruh makanlah tubuhku, makanlah dagingku, itu kan kanibalisme. Tapi kalau para ahli setuju, ini bukan mengacu kepada kanibalisme, tetapi mengacu kepada perjamuan kudus. Loh, kan Yesus belum mati, Yesus kan belum dipecahkan ya, dalam arti disalibkan. Yesus kan belum naik ke surga, perjamuan kudus kan zaman setelah Yesus ada di dalam dunia. Maka dalam penulisan Yohanes kadang-kadang suka overlapping. Mengapa? Karena pembacanya itu adalah orang percaya. Sekali lagi ya. Maka dalam konteks ini bukan menceritakan adanya dua kejadian Pentakosta atau menceritakan ini ada boleh seenak-enaknya saja menafsirkan berarti ada orang yang bisa menghembuskan Roh Kudus. Tidak, kita tolak. Tapi kita lihat motifnya. Ada motif new creation, kejadian yang gelap menjadi terang, motif yang mati menjadi hidup, ada kelahiran baru itu terjadi. Dan juga mau menceritakan ada overlapping, ini diberitakan kepada orang-orang percaya yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, orang yang sudah mendapatkan yang namanya pekerjaan Roh Kudus di dalam
Kisah Para Rasul pasal kedua. Jadi ini meng-refer kepada Kisah Para Rasul pasal kedua. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut, banyak kontroversial, tapi saya menjelaskan yang paling benar di antara bagian itu. Lalu apa akibatnya sih? Apa akibatnya? Ya, ini kan akibat daripada tadi ya ada shalom, ada juga sukacita, terus juga mereka juga misi. Mereka tuh menjadi suatu fellowship yang indah. Jadi ada fellowship. Mungkin kita buka aja ya di dalam Kisah Para Rasul pasal keempat ya. Jadi efek berikutnya adalah ada yang namanya fellowship. Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 32 ya, 32. Saya bacakan bagi kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi ini mau menceritakan ketika di dalam Kristus ya, menerima pekerjaan Roh Kudus itu mempersatukan kita ya. Roh Kudus mempersatukan kita walaupun berbeda-beda. Itu ada yang namanya fellowship. Fellowship apa ya? Persekutuan ya, persekutuan. The Lord of the Ring. Bapak Ibu tahu ya The Lord of the Ring, kayak mungkin yang muda-muda pada tahu ya The Lord of the Ring itu buku novel juga ya. Itu sejaman dengan C.S. Lewis yang menuliskan namanya The Chronicles of Narnia. Itu zaman itu banyak literatur hebat sekali. The Lord of the Ring itu menceritakan ada the fellowship of the rings. Arti ya, the fellowship ada apa? Persekutuan. Ada bangsa elf, ada bangsa dwarf, ada human. Mereka berbeda bangsa, berbeda jenis, berbeda etnis, berbeda suku, berbeda apapun lah, tapi mereka menjadi suatu fellowship. Nah ini mungkin jadi gambaran juga ya, menjadi gambaran kita ya, ada beda suku, beda kebudayaan, beda cara berpikir, tetapi di dalam Kristus, orang yang sudah percaya di dalam pekerjaan Roh Kudus, mempersatukan kita, mempersekutukan kita, jadi suatu hal yang sama ya. Walaupun yang biasanya kalau komunitas moge ya, kan harus ada moge kan, betul ya. Kalau nggak ada moge ya nggak mungkin komunitas. Terus siapa? Komunitas apa ya? Komunitas pecinta musik piano gitu ya. Tapi nggak punya piano kan susah ya. Dia cinta apa gitu ya. Tapi pekerjaan Roh Kudus tuh memampukan kita ya. Pekerjaan Roh Kudus dalam fellowship ya, memampukan kita menerima orang yang tidak ada. Hebat ya. Menerima orang-orang, dia kok ada kekurangan. Suatu yang sulit, tapi di dalam fellowship, maka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 yang kita baca, milikku adalah milikmu, itu bukan berarti komunis juga ya, enggak ya, saya nggak ngarah ke sana, nggak mengarahkan sana, tapi secara perspektif mau menceritakan bahwa ini ada suatu, walaupun nggak ada yang common ya, nggak ada yang sama itu dalam satu sama lain, tetapi kita dipersatukan dalam Kristus dan itu cukup untuk kita saling merangkul, saling bersukacita. Wah, itu sulit loh diterapkan ya. Diterapkan. Kalau namanya bersahabat ya, bersahabat itu kan mungkin kita bisa menerima apa adanya ya, menerima apa adanya. Suatu kali ya, ada orang yang tersinggung gara-gara punya bau badan yang susah dicium ya. Itu berat loh. Kalau orang dikatain buruk rupa masih terima, tapi kalau yang berbau badan tuh bisa tersinggung. Kita di dalam Kristus harus bisa terima loh. Berat. Tapi sekali lagi, fellowship itu terjadi, berarti menerima yang kekurangan karena dipersatukan dalam Kristus. Kalau dunia sudah mengajarkan the fellowship of the ring, the Lord of the ring, apalagi kita yang di dalam Kristus sudah dipersatukan. Maka terakhir, tadi poin di dalam yang namanya kesatuan, poin terakhir adalah perkataan Tuhan Yesus. Selain dia memberikan misi, tetapi dia juga memberikan yang namanya Injil yang sejati, menyatakan Injil yang mengubah hidup seseorang. Kita balik lagi dalam Yohanes pasal ke-20. Yohanes pasal ke-20, itu saya bacakan ayat 23, bagaimana pembeda. Injil yang sejati adalah yang mengubahkan seseorang. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus mengerti dalam konsep pengabaran Injil, kita tidak bisa memberitakan hanya cuma social gospel yang sudah saya katakan, atau membicarakan ya sudah nggak apa-apa, kamu tetap berdosa nggak apa-apa, diam saja. Tidak. Di dalam pengabaran firman Tuhan, Yesus dengan jelas pembeda. Kalau kamu
tetap dalam dosa, kamu akan terus-terus berdosa dan akan mengalami penghukuman. Kalau kamu benar-benar percaya pada pekerjaan Yesus Kristus, tanda paku ini Kristus, maka kamu akan diselamatkan. Maka ini mau menciptakan bahwa pelayanan misi harus bisa mengubah orang. Harus mengubah orang yang darinya berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Itu tujuan kita. Memang pelayanan misi itu capek. Sekali mungkin, bersyukur ya kalau pelayanan misi sekali langsung berhasil. Biasanya bertahun-tahun. Tapi ada sukacita ya, katakan sudah. Ketika pengabaran misi, kita tahu tujuan kita bukan memperbaiki kelakuan dia. Oh, yang tadinya mencuri, stop mencuri. Tidak, dia harus benar-benar mengubah dirinya, sadar diri dosa, kembali kepada Tuhan dan dibenarkan. Itu yang inti utama yang harus katakan setiap orang. Bagaimana orang bisa diampuni? Tentu ini dikatakan dalam hal ini bukan berarti para murid itu bisa sembarangan mengampuni. Oh ya sudah ya kamu ya hamba Tuhan, saya misalkan hamba Tuhan tuh bisa sembarangan dosamu sudah diampuni. Enggak. Jadi sebenarnya mengapa para murid atau hamba Tuhan tuh bisa berkata dosamu diampuni? Karena ada otoritas daripada Yesus, ada nama Yesus yang membuat orang itu bisa diampuni. Jadi bukan gereja atau sembarangan orang, tidak sembarangan orang situ. Dan sebenarnya yang paling utama adalah kalau Roh Kudus sudah menginsyafkan dosa seseorang dan sudah mengampuni dosa orang tersebut, siapakah manusia yang berkata dosamu tetap ada? Nggak bisa. Ini cuma legitimasi aja. Maka di dalam teks ini mau menceritakan para rasul juga memiliki otoritas dari Yesus Kristus, maka gereja yang melanjutkan misi tidak boleh sembarangan demikian. Ini saya berkata bahwa di dalamnya namanya Roma Katolik masih melakukan namanya pengampunan dosa seperti itu. Kita tolak, mengapa pengampunan dosa harus di dalam nama Yesus Kristus. Itu terjadi bukan karena status saya sebagai hamba Tuhan atau Romo atau apapun, tidak. Tetapi benar, kalau dia menolak pekerjaan salib, sampai kapanpun walaupun saya berkata dosamu diampuni, tetap tidak mungkin bisa diselamatkan. Mengapa? Karena ada otoritas Kristus. Kalau dia menolak Kristus, maka selama-lamanya dosanya akan tetap di dalam dia. Tapi bagi siapa yang percaya, maka berita Injil itu bahwa mereka masuk kepada pekerjaan Kristus. Kalau dia percaya dan benar-benar sungguh beriman, maka dia akan kembali dan dosanya diampuni. Seperti itu. Itu penutup bagi kita semua, penutup. Tadi kita sudah berbicara ya mengenai shalom, mengenai joyful, sukacita, menciptakan misi, dan juga menciptakan misi yang sejati, ya juga menciptakan misi yang mengubah orang dari yang berdosa menjadi yang dibenarkan. Maka penutup bagi kita semua. Seringkali ya sebagai hamba Tuhan, kok khotbah Kristus terus ya? Kok khotbah tuh Yesus Kristus terus ya? Bosen. Terus dikatakan sekali-sekali khotbahkan tentang setan dong. Seru ya. Ngomongin setan tentang indera keenam, penglihatan. Di sini saya melihat di sana tuh ada di ruang second hall ada bayang-bayang, itu kan keren ya. Ya enggak lah, saya enggak akan ke sana sebenarnya. Enggak. Kenapa? Khotbah umum di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam gereja Reform Injili selalu memberitakan Kristus. Mengapa? Karena itu yang menyelamatkan kita. Bukan setan, bukan indera keenam, bukan dunia lain. Memang itu menarik, memikat. Tapi itu tidak menyelamatkan. Justru Kristus yang diulang. Ya mungkin kita bosan sekolah minggu ya. Kalau Bapak Ibu mau coba sekolah minggu, Gary di bawah ya. Nih, waktu yang 2. Pas ngajar ya. Lagi ngomongin Yesus yang bangkit. Oh iya, Yesus bangkit menampakkan diri kepada Thomas, kepada ini. Komplit, gak usah dijelaskan. Narasinya dia hafal. Tapi kenapa para guru sekolah minggu terus memberitakan? Karena itu yang bisa mengubah hati orang. Karena mereka pun juga butuh Injil. Walaupun khotbah kepada orang yang sudah dari dulu belajar Show Me Jesus ya, itu kurikulum bagus sekali ya. Itu hafal, benar-benar hafal. Mungkin saya pertama kali baca itu, kok bisa hubungan antara tabernakel dengan Yesus Kristus? Itu mereka bosan gak sih ngomongin Yesus? Tapi saya percaya memang itu harus diberitakan. Saya bukan berarti kalau gitu nggak usah ngomongin tentang satanologi atau angelologi, itu ada, mungkin ada tempatnya di PA, tapi di kebaktian umum, di dalamnya namanya pemberitaan firman Tuhan atau dalam KKR, berita mengenai Yesus yang mengalahkan maut, Yesus yang mati dan bangkit, itu berita utama. Dan kiranya di dalam perenungan kita ya, ini 1 minggu setelah Paskah, terus mengingatkan kita kembali bahwa Kristus membawa shalom yang sejati, membawa sukacita yang sejati. Dia mengutus kita semua. Dan terakhir kita pun juga harus diutus memberitakan kebenaran firman Tuhan, membawa orang yang berdosa kembali kepada manusia yang dibenarkan kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kalimat-kalimat manusia sudah berhenti berbicara, tetapi firman Tuhan yang kekal selamanya, perkataan Kristus yang mati dan bangkit, akan terus berbicara dalam hidup kami melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami, menginsyafkan kami, membawa kami, mengingatkan kami, mengubah hidup kami, sehingga kami yang berdosa boleh dibenarkan dalam pekerjaan Kristus. Tuhan tolong kami. Kiranya Tuhan saja yang berbelas kasihan, dan kiranya Tuhan pimpin kami untuk melakukan pengabaran kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara kami, kepada kerabat kami, mungkin kepada orang tua, kepada adik, kepada sahabat. Karena itu yang paling utama yang dibutuhkan kepada dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan mampu dan urapi kami semua dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh berkata-kata, bukan berkata-kata dari hikmat kami, tetapi bersumber daripada Allah, sehingga kami pun bisa membawa menjadi agen, menjadi duta, memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika melihat ada orang yang boleh kembali kepada Engkau, kami pun bersuka cita. Kuatkanlah kami, karena kami bukan memiliki roh yang penakut, tetapi roh yang menang, roh yang adalah kebenaran itu sendiri. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan berbelas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.